Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang berpacaran dengan siapa. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Kalau kita memikirkan tentang para remaja, pemuda yang mau berpacaran, itu menjadi suatu masalah yang cukup besar buat mereka, Pak Paul, ya, untuk menentukan, karena mereka tahu bahwa ini adalah pilihan yang sekali untuk seumur hidup. Nah, ini merupakan suatu gejala yang umum atau hanya pada tempat-tempat tertentu saja, Pak Paul? Begini Pak Gunawan, memang kita harus terima ya faktanya bahwa dewasa ini akan sedikit sulit ya buat orang itu bertemu dengan yang seiman. Karena apa? Karena ya bukankah kita tahu sekarang pergaulan sangat meluas ya Pak Gunawan. Misalkan di kuliah ya kita bertemu dengan banyak orang, kemudian sekarang lewat internet, chatting, kita bisa juga bertemu dengan banyak orang, Facebook apa. Jadi dengan kata lain telah terjadi perubahan ya secara sosiologis, kelompok-kelompok di mana kita ini nanti bertemu dengan teman-teman. Jadi makin banyak kesempatan kita bertemu dengan orang-orang di luar, sehingga akhirnya kemungkinan kita tidak memilih yang di dalam gereja itu juga besar. Maka bagi sebagian orang yang memang lebih banyak menghabiskan waktunya dalam konteks gerejawi, kadang-kadang mereka kesulitan ya untuk menemukan pasangan hidup. Belum lagi memang juga ya ada kalanya kita menemukan fakta bahwa di dalam gereja misalnya lebih banyak wanita daripada pria, sehingga akhirnya para wanita itu mengalami kesulitan ya karena adanya batas ya, tidak banyak anak-anak muda yang pria yang masih bergereja. Jadi masalah ini memang lebih banyak menjadi persoalan bagi remaja atau pemudi gitu Pak Paul. Remaja yang putri atau pemudi gitu ya Pak Paul ya? Saya kira iya Pak Gunawan. Jadi lebih banyak memang masalah ini ditemukan oleh para wanita yang lajang ya. Apalagi waktu usia mereka mulai meningkat ya. Nah, akan lebih kesulitan lagi mendapatkan pasangan karena kebanyakan pria seumur mereka sudah menikah dan mereka ya di gereja masih tetap lajang. Nah, akhirnya ya ada godaan Pak Gunawan ya untuk mengkompromikan nilai-nilai, dan akhirnya ya asal terima saja, asal pokoknya menyandang status nikah. Nah, ini yang nanti kita harus waspadai Pak Gunawan. Nah, sebenarnya dalam hal apa Pak Paul? Mereka itu harus punya pedoman, suatu norma, suatu ukuran pasangan hidup yang sebagaimana yang layak menjadi pasangannya gitu. Nah, kita memang harus ya setia pada panduan atau pedoman yang benar ya, yang Tuhan juga tetapkan. Misalnya, yang pertama adalah kita tidak boleh berkompromi dalam hal yang paling penting, yakni mencari pasangan yang seiman. Ya, jangan sampai ya kita itu tuh mengkompromikan dengan berkata, wah saya sepadan kok, ya cocok kok, ya tapi tidak seiman. Nah, mungkin tidak apa-apa hal seperti ini. Nanti ya kita bisa lah bersama-sama ya ke gereja atau apa. Tapi ya firman Tuhan ya dengan jelas mengatakan di 1 Korintus pasal 7 ayat 39, ia bebas menikah dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Nah, dalam konteks percaya di sini adalah percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Juga di 2 Korintus pasal 6 ayat 14 firman Tuhan menegaskan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Nah, sudah tentu Rasul Paulus di sini merujuk kepada tak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi meskipun kondisi mendesak ya, pilihan itu terbatas, namun jangan kompromi dalam hal yang paling penting ini. Sebab ini adalah perintah Tuhan untuk kita anak-anaknya. Ya, dalam hal ini sebenarnya gereja berpeluang atau punya panggilan untuk mempertemukan
para pemuda dan pemudinya itu Pak Paul ya, membuat suatu program yang bisa mempertemukan mereka. Sayangnya kita harus akui Pak Gunawan, program seperti itu memang sangat langka. Jadi tidak terlalu banyak gereja yang mempunyai program khusus untuk mempertemukan para pria lajang dengan wanita lajang. Dan ya ada kalanya ya gereja pun mengalami kesulitan untuk melakukan ini sebab ya kita tidak bisa memaksa-maksa orang untuk datang ya, kalau memang orang tidak mau datang. Jadi ya intinya adalah seringkali ini menjadi masalah yang berat dalam gereja. Ya karena saya tahu bahwa bagi kebanyakan orang pernikahan adalah hal yang sangat penting. Jadi mereka akan berusaha sedapat-dapatnya untuk menikah dan seringkali mereka akhirnya berkompromi dalam hal yang paling penting, yaitu mereka akhirnya tidak menikah dengan yang seiman. Ya, dengan alasan beberapa orang yang mengatakan nanti kalau kami sudah menikah, saya akan mengajak dia ke gereja dan sebagainya gitu Pak Paul. Memang ada yang berkata seperti itu Pak Gunawan. Namun ya kita mesti mengingat bahwa begitu kita memutuskan menikah dengan yang tidak seiman, kita telah mendukakan hati Tuhan yang memberikan perintah-perintah ini. Tuhan memberikan perintah untuk ditaati, bukan hanya untuk dibaca. Dan waktu Tuhan memberikan perintah, Dia memikirkan kepentingan kita. Kita ini kadang berpikir Tuhan menyusahkan kita dengan perintah-perintahnya. Tapi sesungguhnya perintah Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Bukankah akan jauh lebih indah jikalau kita hidup bersama seorang suami atau seorang istri yang seiman, yang sama-sama mengasihi Tuhan dan Juru Selamat kita. Memang ada orang yang berkata, ya ini bukan hal besar lah, hal kecil lah, kami berbeda nggak apa-apa dan sebagainya. Nah tapi seringkali saya harus berkata seperti ini kepada mereka. Yesus Tuhan adalah Bapa kita. Ya, Dia adalah Juru Selamat yang telah mati untuk kita. Dia telah mengadopsi kita sebagai anak-anaknya. Jadi Dia adalah Bapa kita. Mana mungkin saya menikah dengan orang yang tidak mau ya mengakui Bapa saya, yang tidak mau bercakap-cakap dengan Bapa saya. Nah, bagi saya seperti itulah ya masalahnya. Jadi buat saya penting sekali ya kita menikah dengan yang seiman, yang dapat memanggil Bapa Sorgawi kita, yang mengakui Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, seringkali juga yang dipakai alasan adalah pasangan yang Kristen, sama-sama Kristennya pun itu seringkali menemukan banyak masalah di dalam kehidupan rumah tangganya. Sedang mereka yang tidak seiman itu masih bisa kelihatan lebih baik gitu Pak Paul. Nah ini memang salah satu ya dalih atau rasionalisasi yang dikemukakan oleh orang untuk ya mengizinkan dirinya menikah dengan yang tidak seiman. Nah ya, ini membawa kita kepada panduan berikutnya Pak Gunawan. Ya, setelah kita tekankan jangan berkompromi dalam hal yang paling penting, yakni menikahlah dengan yang seiman, kita juga harus ya mendengarkan panduan yang kedua, yaitu kita tidak boleh berkompromi dalam hal yang paling penting lainnya, yakni mencari pasangan yang sepadan. Ya, jadi artinya kalaupun kita bertemu dengan yang seiman namun tidak sepadan, jangan teruskan. Ya, jangan kita berkata yang penting seiman. Ya, kita ini berdua adalah orang Kristen, jadi ya nggak apa-apalah meskipun banyak ketidakcocokan. Ingat ya bahwa pernikahan tidak dibangun di atas kesamaan iman saja, tetapi juga di atas kecocokan atau kesepadanan. Jadi janganlah menggampangkan ya dengan berkata bahwa ya selama seiman maka segala masalah akan dapat diselesaikan. Secara teoritis itu betul. Tapi kan kita ini bukanlah orang yang selalu super rohani. Jadi kalau kita memulai pernikahan dengan perbedaan-perbedaan, dengan ketidakcocokan yang begitu besar, maka jurang ini nanti akan memisahkan kita meskipun kita seiman. Ya, jadi mesti kita camkan baik-baik ya, walaupun ya kita dapat menyelesaikan satu dua hal, namun kalau ketidaksepadanan begitu banyak, nanti akan menyulitkan kita dalam fase penyesuaian. Iya, ketidaksepadanan itu juga dalam bidang kerohanian Pak Paul ya. Jadi walaupun seiman, tetapi kalau di dalam pertumbuhan iman mereka itu tidak sepadan, ini akan menimbulkan masalah di dalam rumah tangga mereka.
Betul sekali Pak Gunawan. Jadi misalkan ya ada orang yang saya hidup ini adalah untuk Tuhan, uang adalah uang Tuhan, yang penting kita mengelolanya dengan bertanggung jawab. Nah, orang ini kadang-kadang akan tergerak untuk memberikan lebih ya dari apa yang biasanya dia beri, sebab dia merasakan Tuhan menggerakkan dia untuk memberikan persembahan ekstra kali ini. Nah, pasangan yang tidak memiliki kesamaan pertumbuhan rohani mungkin sekali akan marah dan berkata, kok kamu memberikan lebih? Buat apa? Tidak perlu. Nah, bagaimanakah kita menjelaskan kepada dia bahwa pada saat itu entah mengapa kita merasa itulah yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Nah, tapi buat orang yang tidak mengalami hal seperti ini, yang tidak mempunyai pengalaman seperti ini, sulit untuk dia menerimanya. Nah, betul, jadi Pak Gunawan tadi bicara bahwa kita mesti menemukan yang sepadan juga dalam hal pertumbuhan rohaninya. Sudah tentu kita mesti mencari yang sepadan dalam hal kepribadian. Jangan sampai kita menikah dengan orang yang kepribadiannya terlalu bertolak belakang dengan kita. Kita mesti ingat prinsip bahwa semakin berbeda, semakin keras kerja atau usaha yang nanti kita harus keluarkan untuk menyesuaikan diri. Jadi dari awal, pilihlah seseorang yang memang mempunyai banyak kesamaan dalam hal nilai, dalam hal melihat hidup, dalam hal kebiasaan, dalam hal sifat-sifat. Makin sepadan, makin nanti memudahkan kita menyesuaikan diri. Ya, kesepadanan ini saya rasa juga penting dalam hal tujuan hidup, Bapak. Jadi perlu ada kesamaan tujuan hidup. Kalau yang satu ke utara, yang lainnya ke selatan juga akan menimbulkan masalah di dalam rumah tangga itu. Betul Pak Gunawan. Jadi misalkan tujuan hidup adalah kita hidup untuk Kristus. Artinya kita akan mendahulukan kepentingan Kristus, bukan kepentingan kita. Tapi ada orang yang mempunyai tujuan hidup hanyalah untuk mengumpulkan harta supaya nanti dapat diwariskan kepada anak-anak dan cucu kita. Sehingga tujuan mereka hanyalah membesarkan anak. Maka semua yang dihasilkan sedapatnya disimpan untuk keperluan anak-anaknya. Atau ada orang yang mempunyai tujuan hidup, mengumpulkan harta atau melebarkan karir usahanya sebesar-besarnya, tidak sama sekali memikirkan kepentingan Tuhan. Nah, sudah tentu jika itu yang terjadi, adanya perbedaan itu tidak akan menimbulkan masalah. Ya, Bapak, itu aja, dua syarat itu aja sudah memang membuat orang sulit mendapatkan pasangan hidup gitu, Pak Pol. Tapi bagaimana dengan yang lainnya, Bapak? Nah, menurut saya Pak Gunawan, kalau dua syarat ini dipenuhi, kita dapatkan orang yang sepadan dan yang seiman. Nah, faktor lainnya dapat dikompromikan. Misalnya faktor apa tuh yang masih dapat dikompromikan? Kriteria seperti seberapa cantik dan tampannya pasangan kita. Nah, itu mungkin kita bisalah kompromikan. Atau tingkat pendidikan. Ya, asal tidak terlalu menjomplang, terlalu jauh jaraknya. Ya sudah, kita bisa kompromikan. Misalkan yang lain lagi adalah tentang suku. Ada orang yang memang mempunyai target menikah dengan orang yang sesuku atau apa. Nah, kadang-kadang hal ini tidak dapat kita lakukan. Ya udah, kita juga bisa terima asalkan kita menyadari perbedaan latar belakang yang ditimbulkan oleh perbedaan suku itu. Terus misalnya kita juga bisa mengkompromikan kemapanan ekonomi. Ada orang yang tadinya berprinsip saya hanya menikah dengan orang yang sudah mapan. Mapan artinya apa? Sudah punya rumah lah dan sebagainya. Nah, kadang-kadang udahlah kita terima bahwa ya memang belum punya rumah, tapi ya kontrak rumah, yang penting sudah mempunyai pekerjaan misalnya. Atau hal lain seperti warna kulit dan penampilan fisik lainnya. Nah, semua ini adalah faktor yang terbuka untuk dipertimbangkan ulang. Nah, meskipun semua ini dapat dipertimbangkan ulang, tetap satu pertanyaan yang mesti diajukan adalah, dapatkah saya tinggal bersamanya dan terus menghormati serta mencintainya seumur hidup? Ya, ini pertanyaan yang mesti tetap kita ajukan. Ya, pada akhirnya kita harus bertanya apakah kita tetap dapat hidup bersamanya tanpa kriteria yang kita dambakan itu. Jadi kalau kita berkata, wah,
Kalau tingkat pendidikannya tidak sama, ya saya sulit menghormatinya. Kalau kemapanan ekonominya kok belum, ya saya juga sulit menghormatinya. Ya berarti jangan. Sebab pertanyaan tadi harus kita jawab secara positif. Ya, saya dapat tinggal bersamanya, saya dapat terus menghormatinya, serta mencintainya seumur hidup. Meskipun hal-hal yang tadinya saya dambakan tidak ada, ya. Jadi bila kita memutuskan untuk menikah dengannya, walaupun salah satu faktor idaman ini tidak ada pada dirinya, kita mesti menetapkan hati untuk menerima dirinya apa adanya. Jadi ya saya meminta kepada para pendengar kita, ya, sekali kita menerimanya, ya udah, kita tidak boleh lagi membangkit-bangkitkan faktor-faktor yang tidak ada pada dirinya itu. Ya, ada orang yang nggak suka pasangannya kok makin gemuk. Ya, waktu menikah dengan dia pun sebetulnya tidak terlalu kurus orangnya. Nah, sekarang tambah gemuk. Dia telah berusaha ya untuk menjaga makan, tapi memang bawaannya gemuk. Ya udah, jangan dibangkit-bangkitkan. Jangan malahan menambah luka di hati orang ya dengan terus mengkritik tentang kegemukannya. Ya, ingat ya bahwa menerima berarti tidak menuntutnya. Ini sulitnya itu Pak Paul, pada saat pacaran, apalagi dalam kondisi terdesak seperti yang tadi kita bicarakan Pak Paul. Orang cenderung untuk memilih, tidak apa-apa lah, ini kita kompromikan. Tetapi sejak awalnya memang sudah diragukan, apakah dia bisa hidup terus dengan orang yang seperti ini. Gitu. Nah, kalaupun dia memutuskan untuk menikah, apakah ini tidak merupakan benih yang nantinya suatu saat bisa menjadi suatu sumber permasalahan? Sudah pasti Pak Gunawan. Jadi ini sebetulnya terjadi ya. Jadi ada orang-orang yang menggampangkan, nggak apa-apa lah. Tapi dalam hitungan beberapa tahun ya, saya tidak bicarakan udah puluhan tahun. Dalam hitungan beberapa tahun sudah akhirnya terjadi masalah dan akhirnya hendak bercerai. Kenapa? Karena mengharapkan menuntut pasangannya menjadi seseorang yang memang bukanlah dia. Tapi persoalannya adalah dari awal dia sudah tahu. Namun ya nggak apa-apa, terima aja. Namun setelah menikah menuntut pasangannya harus menjadi seperti itu. Nah, ini kan benar-benar sesuatu yang tidak realistik. Ya, kalau memang sudah tahu tidak ada dan tidak bisa terima, ya jangan. Kalau terima, udah tutup mulut, jangan menuntut lagi. Ya, di sini faktor keluarga itu juga penting, Pak Paul, dalam menentukan hal-hal yang bisa dikompromikan. Kadang-kadang pasangan itu sendiri ya kemungkinan besar bisa mengkompromikan itu. Tetapi dari pihak keluarga itu keberatan. Misalnya dalam hal suku, dalam hal tingkat pendidikan, dalam hal kemapanan ekonomi. Ini peran keluarga sangat kuat loh Pak Paul. Betul. Jadi kadang-kadang memang ya kita mesti menimbang banyak faktor ya. Dan tidak ada jalan yang paling gampang dan melalui semua ini. Kita memang harus berbicara dengan orang tua kita, menjelaskan, meyakinkan. Dan pada akhirnya ya kalau memang ya bahwa adanya keterbatasan pilihan dan ini adalah yang terbaik, ya sudah terima dan jangan persoalkan lagi. Ya, selanjutnya apa Pak Paul? Panduan yang lain ya adalah ya boleh melihat ya. Namun sebaiknya jangan mencari-cari pasangan hidup. Maksud saya begini Pak Gunawan. Silakan membuka mata dan diri untuk berkenalan. Namun jangan sampai kita pergi ke sana ke sini untuk mendapatkan jodoh. Nah, ini yang saya bilang atau yang saya maksud dengan jangan mencari-cari pasangan hidup. Ada orang yang benar-benar ya sangat membutuhkan pasangan hidup sehingga ke sana ke sini benar-benar hanya tujuannya satu, mencari pasangan hidup. Ya, jadi saya lebih menganjurkan, oke, silakan bergabung dengan kelompok lajang agar dapat berkenalan. Namun jangan sampai kita terlalu bergebu-gebu dalam mencari pasangan hidup. Pada umumnya, saya kira ya kita ini nih tidak suka dengan orang yang terlihat jelas tengah mencari-cari jodoh. Ya, mungkin pada dasarnya kita tidak menyukainya oleh karena kita tidak ingin diperlakukan sebagai objek semata, objek untuk dinikahinya. Ya, kita tidak mau itu. Kita ingin diperlakukan sebagai manusia yang utuh dan bernilai. Ya,
Kita menuntut orang untuk berkenalan dan menyukai kita atas dasar keberadaan diri kita, bukan atas dasar kebutuhannya mencari pasangan hidup. Seringkali itu yang menjadi masalah kan kadang-kadang buat pribadinya sendiri tidak apa-apa gitu. Dia akan tenang aja menghadapi semuanya ini lancar, tetapi lingkungan sekitarnya itu yang menjodoh-jodohkan dia, yang mendorong-dorong dia, sehingga dia merasa terusik, Pak Paul. Nah, kadang-kadang memang lingkungan ya terlalu bersemangat ya Pak Gunawan menolong kita. Mungkin ya lingkungan juga atau kita lah harus berhati-hati ya. Jangan sampai terlalu bersemangat sehingga membuat orang juga tidak nyaman. Namun kitanya sendiri juga kalau memang kita sedang menanti-nantikan seorang pasangan hidup, jangan sampai terlalu terlalu agresif. Sebab pada umumnya baik laki-laki maupun perempuan ya, yang terlalu agresif biasanya itu membuat orang lain tidak suka, bahkan menjauhkan diri dari mereka. Ya sekarang ini kan menghubungi seseorang itu kan mudah sekali. Yang tadi Pak Paul katakan bisa lewat online, bisa macam-macam sarana yang tersedia gitu Pak Paul. Nah, menurut pandangan Pak Paul bagaimana ini Pak Paul? Nah sekarang ini Pak Gunawan ada ya layanan-layanan online untuk mendapatkan jodoh, berkenalan lewat online. Memang ada yang juga lewat Facebook, ya ada yang lewat chatting, dikenalkan oleh teman dan sebagainya. Aduh berhati-hatilah ya, karena apa? Kita bisa menaruh apa aja Pak Gunawan di layar ya. Kita bisa mengetikkan kita itu siapalah, dari mana lah, gelar kita apalah, atau kita ini berpendidikan seperti apa. Kita bisa menaruh semua itu di layar Facebook kita lah, di chatting lah, lewat online. Tapi kan siapa yang bisa mengecek? Nah ini kan jadinya bagi saya ini membuka kesempatan ya untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang jahat untuk bisa memangsa kita-kita ini yang tulus mencari pasangan hidup. Jadi saya mau mengingatkan ya bahwa mencari pasangan hidup tidaklah sama dengan mencari buku ya online, lewat online. Bahkan ya dalam membeli buku pun ya kalau kita membelinya online, salah satu kerugian terbesarnya adalah kita tidak tahu isinya ya. Sebaliknya bila kita membeli buku di toko buku ya kita akan dapat membaca dan mengetahui isinya. Nah demikian pula lah dengan mencari pasangan hidup. Perkenalan lewat online menurut saya tidak sama dengan perkenalan lewat interaksi langsung. Perkenalan yang langsung dan melalui rentang waktu yang panjang pun tetap menuntut penyesuaian. Apalagi bila kita berkenalan lewat online. Jadi ini kesimpulannya ya, untuk urusan sepenting pernikahan, lakukanlah dengan cara yang tradisional, namun terbukti ampuh, yakni perkenalan langsung. Kalau memungkinkan, kenalilah juga keluarganya, kenalilah juga komunitasnya, lingkungannya. Ini akan menolong kita ya mengenal siapa pasangan kita. Ya, jangan tergopoh-gopoh ya, mengiyakan lewat online. Memang ada yang berhasil, saya tahu itu. Tapi saya juga tahu ada yang tidak berhasil karena bisa aja terjadi kebohongan. Ya, tapi kalau itu dipakai sebagai langkah awal, saya rasa kan dimungkinkan Pak Paul. Jadi hanya untuk tahap perkenalan, dan lalu mereka saling bertemu, saling pendekatan dan sebagainya kan dimungkinkan hal itu. Betul, betul. Jadi kalau dilakukan lewat perkenalan yang normal, ya tidak apa-apa. Jadi benar-benar online itu hanyalah tahap pertama lah ya, berkenalan dengan seseorang. Tapi setelah itu harus ya gunakan cara-cara tradisional, namun yang terbukti ampuh, yakni berkenalanlah dengan langsung. Ya, sebagai kesimpulan dari pembicaraan ini Pak Paul, apakah yang ingin Pak Paul sampaikan? Kita mesti mengingat ya Pak Gunawan bahwa hidup tidak hanya terdiri dari pernikahan. Dan kita pun tidak hidup hanya untuk menikah. Nah ini pentingnya. Firman Tuhan mengingatkan di 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita hidup untuk Kristus, bagaimana firman Tuhan katakan. Oleh karena itu terpenting adalah melakukan pekerjaannya selama kita hidup. Ya ada kalanya kita terkecoh, kita menyangka bahwa tujuan hidup adalah untuk menikah. Tidak, kita hidup bukan untuk menikah,
melainkan untuk Kristus. Kita hidup bukan untuk menyenangkan hati sendiri, tetapi hati Kristus. Setelah kita menyenangkan hati Kristus, biarlah kita menyerahkan hidup kita kepadanya, termasuk hal perjodohan ini. Ada semacam pendapat yang mungkin kurang tepat, Pak Pol, yang menganggap bahwa menikah itu adalah perintah dari Tuhan, seperti kita mengasihi sesama gitu. Kalau mengasihi sesama kan perintah itu jelas gitu, Pak Pol. Nah, bagaimana dengan menikah? Nah, saya senang Pak Gunawan mengangkat hal itu, sebab itu adalah sebuah kekeliruan ya, bahwa Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk menikah. 10 hukum Tuhan, coba cari apakah ada perintah untuk menikah. Tidak ada. Perintah yang Tuhan intisarikan dari semua perintah-perintah Tuhan di dalam Matius pasal 22 ayat 37 hingga 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan jiwamu dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada ya sebutan tentang perintah untuk menikah, tidak ada. Perintah untuk hidup kudus, perintah untuk hidup menyenangkan Tuhan, perintah untuk hidup bagi Kristus, semua ada. Untuk menikah tidak ada. Dan juga hati-hati dengan kesalahpahaman yang kedua, yaitu orang yang berkata kalau tidak menikah berarti tidak normal. Ada yang keliru, ada yang nggak benar gitu dengan dirinya. Oh tidak ya. Ini adalah sebuah panggilan yang Tuhan berikan kepada sebagian anak-anaknya, dan kita mesti terima itu. Ya, tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah, tidak ada yang tidak normal dengan diri kita kalau kita memutuskan untuk tidak menikah. Ya, hanya lingkungan sosial aja yang menganggap bahwa tidak menikah itu menjadi tidak normal gitu, Pak Pol, karena sebagian besar orang menikah. Betul sekali ya. Jadi memang konsep inilah yang mesti kita ini waspadai sehingga kita tidak termakan olehnya. Sekali lagi ya, kita harus selalu mengetes apakah hal-hal ini seturut dengan firman Tuhan atau tidak. Kalau tidak seturut, ya kita tidak usah menerimanya. Ya, terima kasih sekali Pak Pol untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang berpacaran dengan siapa. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.